Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi lanjutan dari materi tentang perencanaan sumber daya manusia, yaitu rekrutmen dan seleksi. Sebetulnya materi untuk rekrutmen dan seleksi ini merupakan salah satu implementasi program dari sebuah perusahaan ketika kasusnya adalah jumlah kebutuhan dari perusahaan akan sumber daya manusia itu lebih besar daripada ketersediaan yang ada di dalam perusahaan. Sehingga perusahaan itu memang memerlukan proses yang namanya rekrutmen dan seleksi. Tapi apakah rekrutmen dan seleksi ini sama? Ini akan kita bahas bersama. Kita masuk dalam pembahasan rekrutmen. Jadi rekrutmen ini adalah proses pencarian atau mengundang calon-calon tenaga kerja yang mempunyai kemampuan yang sesuai dengan kualifikasi untuk melamar pekerjaan. Dan proses rekrutmen oleh manajemen sumber daya manusia gitu ya, itu tidak hanya aktivitas operasional saja. Maksudnya mereka melakukan rekrutmen secara operasional, tapi juga sifatnya strategi, di mana strateginya adalah memikirkan metode rekrutmen apa yang efektif, yang bisa digunakan secara cepat untuk memperoleh kandidat-kandidat terbaik untuk mengisi jabatan tertentu di sebuah organisasi. Kemudian menentukan bagaimana metode rekrutmen dan target pelamar itu menjadi kunci keberhasilan proses rekrutmen itu sendiri. Ketika metode rekrutmen itu yang dipilih tepat, kemudian target pelamarnya itu sesuai dengan standar perusahaan, sesuai dengan spesifikasi pekerjaan yang ditetapkan oleh perusahaan, maka proses rekrutmen itu sendiri bisa berjalan lebih lancar dan hasilnya pun lebih baik. Ini ada gambaran terkait proses rekrutmen secara simpelnya atau secara sederhananya, dimulai dari perencanaan sumber daya manusia, di mana perencanaan sumber daya manusia itu sudah kita bahas di sebelumnya, yaitu menganalisis, kemudian mengidentifikasi dan memperkirakan jumlah karyawan yang dibutuhkan maupun yang tersedia di dalam organisasi. Kemudian ini lanjut kepada alternatif rekrutmen sehingga sampai pada proses rekrutmen, di mana rekrutmen sendiri itu bisa mengambil sumber-sumber internal maupun sumber-sumber eksternal. Jika mengambil sumber daya manusia dari internal atau dari dalam organisasi itu sendiri, maka metode-metode internal juga yang harus digunakan. Sedangkan kalau mencari sumber atau menggunakan sumber daya manusianya secara eksternal, maka metode-metode eksternal yang akan diterapkan oleh perusahaan dan hasilnya adalah orang-orang yang direkrut. Ini ada alternatif rekrutmen ya, sebagai alternatif apabila memang perusahaan itu tidak secara tetap merekrut karyawannya. Jadi ada yang namanya outsourcing atau menyewa tenaga luar atau menggunakan pihak ketiga sebagai istilahnya pembantu dalam proses bisnis organisasi. Termasuk dalam proses rekrutmen sendiri, itu kebanyakan kalau sekarang perusahaan itu menyerahkannya pada pihak ketiga, outsource. Jadi yang memikirkan atau yang menyusun strategi rekrutmennya itu adalah organisasi itu sendiri, kemudian yang melaksanakan adalah orang pihak ketiga atau perusahaan pihak ketiga, outsource. Itu artinya menyewa tenaga luar. Ada juga yang namanya tenaga kerja lepas, yaitu bekerja paruh waktu atau temporer. Mungkin kalau teman-teman ingat, tadi saya mungkin menyebutkan ketika sebuah perusahaan memproduksi mukena gitu ya, di mana kalau ketika Lebaran itu pasti produksinya akan naik, sehingga jumlah karyawan yang dibutuhkan itu juga akan meningkat. Biasanya perusahaan akan merekrut yang namanya tenaga kerja lepas. Jadi ketika musim atau season Lebaran itu selesai, orang-orang yang bekerja sebagai tambahan buruh itu tadi, maka sudah langsung dilepas.
Jadi perusahaan tidak merekrut secara tetap. Alasan perusahaan menggunakan tenaga lepas karena fluktuasi musim. Contohnya seperti itu tadi ya, Lebaran itu tadi. Kemudian mungkin di perusahaan coklat, mau Valentine nih, pasti penjualan coklat itu pasti akan meningkat. Nah, di situ perusahaan pasti akan menambah tenaga kerja dan sifatnya adalah lepas. Jadi ketika season itu selesai, season Valentine itu selesai, maka karyawan yang tenaga kerja lepas itu tadi, itu ya sudah tidak dipakai lagi seperti itu. Kemudian sifat dari bisnisnya adalah per proyek. Satu proyek selesai, ya sudah selesai. Kemudian ada proyek baru lagi, baru direkrut lagi, dan seterusnya. Kemudian mendapat tenaga ahli tertentu atau tidak mau menambah pegawai tetap. Seperti itu. Rekrutmen internal. Ini berfokus pada tenaga kerja yang ada sekarang dan tenaga kerja lain dengan kontak sebelumnya dengan organisasi pemberi kerja. Jadi teman-teman dari tenaga kerja sekarang sebelumnya dan pelamar-pelamar sebelumnya bisa menjadi sumber perekrutan. Jadi cakupannya ternyata tidak hanya berada pada orang-orang yang sedang bekerja di sebuah organisasi, tapi juga lebih seperti orang dalam gitu ya, kalau kita bilang ya, kita sebut seperti itu. Itu yang dinamakan dengan rekrutmen internal. Metodenya ada penataran atau upgrading, kemudian pemindahan atau mutasi, promosi, penempatan pekerjaan, dan masih banyak lagi metode-metode rekrutmen internal lainnya. Dalam proses rekrutmen internal ada keunggulan. Yang pertama adalah bisa memotivasi karyawannya sendiri. Jadi untuk mengisi kekosongan mungkin jabatan di atasnya gitu ya, karyawan akan menjadi termotivasi dirinya supaya bisa naik jabatan. Yang kedua, biaya relatif murah karena tidak perlu proses seleksi seperti rekrutmen eksternal. Perlu diingat bahwa rekrutmen eksternal yang mungkin teman-teman tahu sekarang gitu ya, itu membutuhkan biaya yang besar dan waktu juga yang sangat panjang untuk mendapatkan kandidat yang betul-betul sesuai yang dibutuhkan oleh perusahaan. Keunggulan yang ketiga yaitu organisasi mengetahui pekerja yang memiliki kemampuan untuk jabatan yang kosong. Organisasi sudah tahu bagaimana karakteristik orang tersebut, sudah tahu bagaimana cara kerja orang tersebut. Seperti itu. Yang selanjutnya itu pengembangan karir jelas, dan yang kelima adalah mempercepat proses rekrutmen. Ini jelas ya keunggulannya. Sedangkan untuk proses rekrutmen eksternal, itu dilakukan jika sumber internal itu tidak dapat menghasilkan sejumlah calon yang cukup untuk lowongan pekerjaan yang tersedia. Banyak sumber eksternal itu tersedia seperti di sekolah, biasanya SMK gitu ya, yang memang sudah siap untuk bekerja, kemudian universitas, agen tenaga kerja, serikat tenaga kerja, media massa, dan lain sebagainya. Metodenya bisa melalui pasang iklan, job fair, kampus recruiter atau talent scout, agensi, internet, rekomendasi dari entah itu mungkin dosen atau guru, dan lain sebagainya. Itu merupakan beberapa contoh metode dalam melakukan rekrutmen eksternal. Keunggulan rekrutmen eksternal pun juga ada keunggulannya. Yang pertama yaitu mendatangkan udara segar bagi organisasi karena orang yang baru, ya, bukan orang lama yang sudah ada di perusahaan, kemudian ya sudah gitu-gitu aja mungkin ya kelihatannya. Tapi kalau mendatangkan orang baru sama dengan mendatangkan udara segar bagi organisasi. Yang kedua, kemungkinan juga akan memiliki gagasan dan pendekatan yang baru yang mungkin belum pernah dilakukan oleh pegawai lama. Yang ketiga, tingkat pengetahuan dan keahlian tidak tersedia dalam perusahaan sekarang. Jadi pengetahuan dan keahliannya juga ikut baru. Bisa jadi seperti itu. Nah, untuk rekrutmen sendiri, dalam proses rekrutmen itu ya, sebetulnya ada yang namanya ini filosofi yield pyramid. Jadi piramida hasil. Kita lihatnya dari bawah baru ke atas. Jadi
Kalau rekrutmen itu ya, sebetulnya para applicants atau orang yang melamar itu sangat banyak. Ini diberikan contoh 240 orang. Kemudian yang memenuhi kualifikasi pertama gitu ya, atau mungkin administrasi gitu ya, bagian administrasi atau yang diundang untuk interview ada 60 orang. Kemudian yang melakukan interview bahkan bisa jadi juga tidak 100% dari 60 ini tadi. Hanya 40. Jadi yang 20 orang tidak datang melakukan interview. Dari 40 di interview, perusahaan melakukan penawaran pada 10 orang kandidat saja. Setelah dilakukan penawaran, negosiasi, dan lain sebagainya, mungkin terkait kompensasi benefit, upah, kemudian, dan lain-lain lah ya, akhirnya di-hire sebanyak 5 orang. Jadi dari 240 pelamar, ternyata memang yang di-hire oleh perusahaan itu memang hanya sedikit, 5. Jadi persaingan kerja itu memang sangat ketat. Jadi teman-teman silakan persiapkan dari sekarang ya, jika ingin atau sudah punya cita-cita untuk bekerja mungkin di perusahaan Big Four gitu ya, seperti PwC atau Deloitte gitu ya. Oke, itu tadi tentang rekrutmen. Sekarang seleksi itu apa? Seleksi adalah proses pemilihan pelamar kerja yang memenuhi standar evaluasi tertentu untuk dipekerjakan dan menerima kompensasi. Seleksi adalah proses memisahkan antara pelamar yang diterima dan ditolak. Jika jumlah pelamar dan jumlah pekerjaan yang ditawarkan sama, maka tidak bisa dikatakan sebagai proses seleksi. Jadi sebetulnya rekrutmen dan seleksi itu adalah dua hal yang cukup berbeda. Rekrutmen itu hanya untuk merekrut atau mengumpulkan kandidat-kandidat, kalau seleksi itu memisahkan antara pelamar yang diterima dan ditolak. Jadi seleksi itu seperti proses berlomba-lombanya para kandidat ini menunjukkan hal yang terbaik dari mereka. Proses seleksi tenaga kerja akan dapat terjadi dengan baik apabila 4 komponen di dalamnya telah dapat ditetapkan terlebih dahulu. Komponen tersebut adalah kuantitas atau jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, kemudian standar kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan, kualifikasi dari sejumlah calon tenaga kerja, dan serangkaian alat-alat seleksi. Jadi ada yang namanya ini, alat-alat seleksi. Kita akan bahas lebih lanjut ini, alat-alat seleksi. Ada yang namanya kriteria. Apa sih kriteria itu? Jadi dalam seleksi itu ada yang namanya kriteria atau standar evaluasi. Standar evaluasi ini digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan dalam dunia kerja, khususnya perekrutan ya. Standar evaluasi yang digunakan untuk mengukur dan menentukan kualitas objek, individu, maupun prosedur yang ada di dalam organisasi. Jadi perlu diingat kriteria adalah standar evaluasi. Ciri-ciri dari kriteria efektif. Yang pertama ada reliable, kemudian realistis, sesuai dengan analisis job, konsisten dalam berbagai situasi, dapat dijadikan prediksi, dapat dipahami, dapat diukur, dan relevan. Mungkin teman-teman masih agak bingung ya kriteria ini yang seperti apa. Nah, ini contoh dari kriteria. Kriteria itu ada 2 jenis. Jenis konseptual dan aktual. Kalau konseptual itu sifatnya abstrak, sulit untuk diukur ataupun untuk dilihat gitu ya. Sedangkan kalau aktual itu adalah kriteria yang paling mudah untuk dilihat, dihitung, dan dipertimbangkan. Contohnya ini, kriteria konseptual itu seperti kemampuan komunikasi. Sebetulnya bisa dirasakan ya kemampuan komunikasi, tapi untuk dilihat itu agak susah atau diukur itu agak susah. Kemudian kesiapan finansial, religiusitas. Karena religiusitas itu kan adalah hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Itu konseptual, abstrak. Perusahaan tidak bisa
memilih kriteria seperti itu sebagai penilaian sebagai standar evaluasi seleksi. Nah, kriteria konseptual ini sebetulnya bisa diaktualkan sehingga menjadi kriteria yang mudah dihitung dan dilihat. Misalkan seperti ini. Kemampuan komunikasi secara aktual kriterianya bisa menjadi jumlah bahasa yang dikuasai. Ya. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, misalkan seperti itu. 3. Nah, terlihat, kriterianya terlihat. Kesiapan finansial. Ini juga bisa dilihat dari lama bekerja. Pengalaman kerjanya berapa tahun, lama bekerjanya berapa tahun. Jadi kalau misalkan semakin lama, kan tentu saja kesiapan finansialnya juga semakin tinggi. Yang ketiga, kriteria konseptualnya adalah religiusitas. Ini bisa dijadikan kriteria aktual, misalkan seperti frekuensi ibadahnya. Rajin nggak? Mungkin yang Muslim 5 waktu nggak sholatnya, atau mungkin yang Nasrani ke gereja nggak setiap minggu, dan lain seterusnya. Jadi kriteria itu ada yang konseptual dan aktual. Oke. Ada lagi, job performance kriteria atau kriteria kinerjanya. Ada 2, ada objektif dan subjektif. Kalau objektif itu didapatkan dari data objektif yang dimiliki oleh organisasi, contohnya jumlah produksi, hasil penjualan, turnover, absenteeism, accidents, pencurian di tempat kerja, dan seterusnya. Kalau objektif itu bersifat objektif ya, teman-teman tahu ya. Kalau subjektif itu dinilai dari penilaian subjektif, seperti kreativitas, inisiatif, kerjasama, inovatif, itu termasuk subjektif. Oke, tadi ada kriteria, sekarang ada prediktor. Kalau prediktor adalah variabel yang digunakan untuk menduga dan mengukur kriteria. Prediktor merupakan alat yang digunakan untuk mencapai kriteria tersebut, dan prediktor yang berkualitas adalah prediktor yang valid dan reliable. Kita lihat ini berbagai macam prediktor. Prediktor yang pertama adalah psikotes dan inventory. Contohnya adalah tes intelijensia, tes kemampuan mekanik, tes minat dan bakat, tes kepribadian, dan inventory minat. Yang kedua, prediktornya adalah interview, contoh kerja, dan former track record. Penilaian kelompok kerja, itu sebagai prediktor. Rekomendasi yang relevan, biografi. Jadi pada intinya memang prediktor ini digunakan untuk mengukur kriteria itu tadi. Oke. Standar untuk menentukan prediktor. Menurut Munchinsky tahun 2006 ada 4 standar yang bisa digunakan untuk menentukan prediktor. Yang pertama valid. Yang kedua fairness. Fairness itu adil. Applicability, mudah diaplikasikan. Cost, murah. Biayanya tidak tinggi. Oke, ini ada contoh, salah satu contoh penilaian dari 12 seleksi orang yang diseleksi melalui 4 evaluasi standar atau standar evaluasi ya. Di sini ada metodenya intelligence test, mechanical aptitude test, kemudian sensory motor ability test, personality inventory, sampai drug test. Drug test ini tes narkoba itu ya. Ada 4 standar. Jadi ini adalah prediktornya. Kemudian dievaluasi standarnya menggunakan 4 ini tadi. 4 standar. Valid, fairness, applicability, dan cost. Dinilai intelligent test. Secara validitasnya dia tinggi. Keadilannya moderate, sedengan. Mudah diaplikasikan atau dapat diaplikasikan. Dia nilainya tinggi, tapi biayanya tinggi juga. Tuh, ini maksudnya cost-nya low. Cost itu di sini maksudnya biaya ya.
Kemudian mechanical aptitude test, validity moderate, fairness moderate, applicability low, cost-nya low. Oh, sorry, tadi yang intelligent test, cost-nya low ya, biayanya rendah. Kemudian mungkin kita bisa ambil ini, assessment centers. Pusat penilaian ya, validitasnya tinggi, keadilannya tinggi karena objektif penilaiannya. Kemudian applicability-nya moderate, sedangkan tapi biayanya tinggi, dan seterusnya. Ini adalah prediktor-prediktor yang bisa digunakan dalam melakukan seleksi. Oke. Selanjutnya itu terkait seleksi. Sistem seleksi itu yang efektif bisa dalam dua pendekatan. Ada yang namanya successive heartless selection approach dan compensatory selection approach. Untuk yang pertama, successive heartless selection approach, setiap calon tenaga kerja atau peserta seleksi diharuskan mengikuti prosedur seleksi bertahap. Hanya calon yang lulus yang berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya. Jadi adanya filtering. Di awal sudah dipisahkan mana yang bisa mengikuti tahapan selanjutnya, tahapan interview. Kalau yang tidak bisa ya sudah tidak berhak mengikuti. Nah, tapi efektivitas pendekatan ini itu tidak bisa dijamin, tapi sangat efisien. Baik dari segi biayanya maupun waktu, terutama apabila jumlah peserta seleksinya sangat banyak. Yang kedua, yaitu terkait compensatory selection approach, semua calon tenaga kerja yang melamar diberi kesempatan yang sama untuk mengikuti seluruh tahapan seleksi yang telah ditentukan. Penilaian untuk menentukan diterima atau tidaknya calon tenaga kerja didasarkan atas jumlah skor atau nilai keseluruhan yang bisa dikumpulkan oleh calon tenaga kerja yang bersangkutan. Contohnya ini mungkin tes ini ya, CPNS ya. Sebetulnya ada 3 hal yang diujikan di dalam CPNS, tapi ketika para peserta itu sudah lolos yang namanya administrasi, ya maka tiga-tiganya bisa mengikuti CPNS itu bisa atau calon atau pesertanya bisa mengikuti ketiga tes tersebut. Efektivitas dengan pendekatan ini itu lebih terjamin dibandingkan yang pertama tadi, tapi kurang efisien kalau jumlah peserta seleksinya banyak. Nah, pendekatan ini sangat tepat bila dipergunakan dalam seleksi calon tenaga kerja manajerial. Jadi ini lebih manajerial ya, biasanya untuk memilih manajer juga. Untuk keputusan seleksi, ini menggunakan ini, apa ya namanya, seperti keputusan seperti bagian keputusan gitu ya. Di sumbu X ada prediktor cut off atau potongan prediktor, di sumbu Y ada kriterian cut off. Kriterian itu yang ini. Batasnya ada A, B, C, D. Ada reject, ada accept. Jadi ada orang yang berada di B, ada orang yang berada di D, ada orang yang berada di A, dan di C. Kalau yang di A itu namanya adalah true positive, atau orang yang termasuk bagian ini secara kriteria dikatakan akan sukses dan diterima dalam nilai prediktor. Yang B, true negative. Pada bagian ini adalah keputusan yang tepat untuk menolak kandidat karena pelamar juga tidak menunjukkan potensi kesuksesan di organisasi. Yang C, false negative, secara prediktor, dia ditolak. Ini reject di sini ya, dia kena cut off-nya di sini, ditolak. Tapi secara kriteria, sebetulnya pelamarnya akan menunjukkan kesuksesan. Dan yang terakhir, false positive, secara prediktor, dia diterima. Tapi pada akhirnya di tempat kerja dia tidak menunjukkan kinerja yang optimal karena kriterianya tidak sesuai. Seperti itu. Jadi keputusan seleksi itu tidak hanya ditolak dan diterima, tetapi ada ini true negatif dan false negatif. Gitu ya. Oke. Materinya sudah sampai sini, sudah selesai untuk rekrutmen dan seleksi.
Jadi terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Setelah ini teman-teman bisa mengerjakan tugas diskusi kelompok yang ada di file satunya ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.